Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kerajaan yang berjaya di tanah Jawa, membangun candi-candi megah dan menjadi pusat peradaban di masanya? Inilah Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan yang menyimpan banyak kisah tentang kejayaan, politik, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah Mataram kuno dari asal-usulnya, kejayaannya, hingga misteri kepindahan ibu kotanya ke timur. Bersiaplah untuk menjelajahi masa lalu dan mengungkap kisah di balik salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ini. Sebelum kita akan membahas materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Madina Anggraini. Yang kedua ada Aldino. Yang ketiga ada Haikal Mirza Musyafa. Yang keempat ada Kanza Marta Salsabila. Yang kelima ada Naufal Abrar Aulia. Yang keenam ada Raffi Ahmad Sugianto. Indonesia merupakan negara yang pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar dan sangat masyhur. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan yang diperkirakan berpusat di wilayah Jawa Tengah ini mulai berdiri pada abad ke-8. Meskipun tercatat sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, namun hingga kini belum diketahui secara pasti di mana letak kerajaan ini. Dalam sejumlah catatan sejarah, hanya dijelaskan bahwa kerajaan ini terletak dikelilingi gunung, pegunungan, dan sungai. Lantas, bagaimana kerajaan Mataram kuno itu? Tempat ini ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya Buddha dan dinasti Sayailendra Hindu. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Kita lanjut saja ke slide kelima. Di sini ada letak geografis Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno awalnya berpusat di Jawa Tengah, terutama di daerah Keduh dari Yogyakarta, yang dikenal sebagai Bumi Mataram. Wilayah ini subur karena berada di sekitar Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Dengan Sungai Prongo dan Sungai Elo sebagai sumber air utamanya, pada abad ke-10, pusat kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Kemungkinan karena faktor bencana alam seperti letusan Gunung Merapi dan ancaman dari Sriwijaya. Setelah teman saya menjelaskan mengenai letak geografis Kerajaan Mataram kuno, di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan dan kemunduran Mataram kuno. Yang pertama, puncak kejayaan dinasti Sanjaya pada abad 9 sampai ke 10 Masehi. Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu memperluas kewilayahan dan menjadi pembelajaran bagi agama Hindu. Pada abad ke-8, Raja Sanjaya meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Pemerintahan putranya menjadi perpecahan kerajaan kuno karena menjadikan Mataram kuno bercorak Hindu dan Buddha. Puncak kejayaan dinasti Shailendra abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Dinasti Shailendra mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Bahkan dinasti inilah
Mataram kuno berhasil meraih masa kejayaannya. Selain itu, ia berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahi Pramawardhani Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Oke, yang selanjutnya itu ada masa kejayaan pada masa kerajaan Mataram kuno itu banyak membangun candi. Itu untuk urusan agama atau juga bisa melambangkan simbol kejayaan dari kerajaan tersebut. Yang pertama itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ada Candi Hindu Buddha abad ke-8. Candi Buddha abad ke-8 yang dibangun oleh dinasti Syaindra, yang merupakan Candi Borobudur juga candi terbesar di dunia. Yang kedua itu ada Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu Siwa yang dibangun oleh dinasti Sanjaya, yang merupakan candi kompleks terbesar di Indonesia. Yang ketiga ada Candi Kalasan. Candi Kalasan merupakan candi Buddha abad ke-8 yang dibangun untuk menghormati Dewi Katara. Itu yang selanjutnya itu ada Candi Sewu. Candi Sewu adalah candi kompleks terbesar setelah Borobudur. Yang kelima itu ada Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi yang dikaitkan ritual sebelum ke Borobudur. Yang terakhir itu ada Candi Pelausan. Candi Pelausan adalah candi yang selanjutnya itu ada masa kemunduran. Pada tahun 1080, kerajaan Mataram mengalami kemunduran dan didukung juga beberapa faktor, yaitu meletusnya Gunung Merapi yang membuat Empu Sindok, yaitu pewaris kerajaan dari kerajaan Sanjaya, memutuskan untuk memindahkan kota Mataram ke Jawa Timur dan mengubah namanya menjadi Medang. Dengan pemindahan kekuasaan dan penggantian nama ini, kerajaan Mataram resmi runtuh. Selain itu, hal ini juga didukung oleh penggantian dinasti, yaitu penggantian pada saat kerajaan Medang memimpin itu dipegang oleh dinasti Isyana yang dibantu oleh keturunan Mpok Sindok. Masuknya Islam ke wilayah Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno tidak langsung berubah menjadi kerajaan Islam. Namun setelah runtuhnya kerajaan ini pada abad ke-10, wilayah Mataram berkembang menjadi pusat kekuasaan baru, yaitu Sultanat Mataram Islam pada abad ke-16. 1. Teori perdagangan. Islam masuk melalui perdagangan Arab, Persia, dan Gujarat yang berdagang di pesisir utara Jawa sejak abad ke-13. Dan interaksi dengan masyarakat lokal menyebabkan Islam diterima secara bertahap. 2. Teori perkawinan. Para pedagang muslim menikahi wanita lokal sehingga Islam menyebar melalui keturunan mereka dan banyak bangsawan Jawa yang masuk Islam setelah menikah keturunan pedagang muslim. 3. Teori dakwah Wali Songo. Para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Giri menyebarkan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui pendidikan, seni, dan budaya, dan Islamisasi dilakukan secara damai dan akulturasi budaya Jawa. Terus yang keempat ada teori penaklukan politik. Setelah runtuhnya Majapahit, munculnya kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak yang menaklukkan banyak wilayah Hindu-Buddha di Jawa. Kesultanan Mataram Islam berdiri abad ke-16. Oleh Penembahan Senapati meneruskan penyebaran Islam di pedalaman Jawa. Jadi masuk ke Islam ke wilayah Mataram bukan melalui dengan satu cara, melainkan ada 4 cara, yaitu dengan teori perdagangan, teori perkawinan, teori dakwah Wali Songo, dan 4 adalah teori penaklukan politik. Peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Wali Songo adalah 9 ulama yang menyebarkan agama Islam terbesar di Jawa melalui pendekatan budaya dan pendidikan serta metode dakwah mereka. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga, memasukkan Islam dalam budaya Jawa seperti wayang dan seni ukir. Yang kedua adalah Sunan Kudus, menyebarkan Islam dengan pendekatan toleransi terhadap budaya Hindu dan Buddha.
Yang ketiga adalah Sunan Giri, mengembangkan sistem pendidikan Islam dan menyebarkan Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno yang berdiri antara 8 hingga 10 Masehi meninggalkan warisan budaya yang kaya dan berharga bagi Indonesia. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain adalah prestasi dan benda-benda berharga lainnya, yaitu prestasi Canggal. Salah satunya, prestasi ini ditemukan di Candi Gunung Bukir, Magelang, Jawa Tengah, berisi tentang silsilah Raja Mataram kuno dan pengembangan lingga atau lambang sisiwa di desa Sivargata. Yang kedua adalah prestasi Klurak. Prestasi ini ditemukan di Candi Klurak, Yogyakarta. Prestasi ini berisi tentang pembangunan arka Manjustri dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah prestasi Mantisi. Prestasi ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah, berisi tentang daftar raja-raja Mataram kuno dan pengukuhan tanah Sima. Yang keempat adalah prestasi Menua Tengah II. Prestasi ini ditemukan di Klaten, Jawa Tengah. Prestasi berisi penetapan Dewa Wanua Tengah sebagai Sima atau biasa disebut daerah bebas pajak oleh Raja Rakai Balitung. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Arca Dwarapala. Arca-arca dewa-dewi Hindu dan Buddha yang ditemukan di candi-candi. Dwarapala adalah patung penjaga yang sering ditemukan di pintu masuk candi atau tempat suci di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Mahkota Kala. Mahkota Kala adalah sebuah mahkota emas khas dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, terutama di era kerajaan Majapahit atau Sriwijaya. Desainnya menampilkan wajah Kala atau Rahu, makhluk mitologi yang sering dikaitkan dengan perlindungan dan kekuatan. Dalam seni Hindu-Buddha, mahkota seperti ini kemungkinan digunakan oleh bangsawan atau pemimpin upacara keagamaan pada masanya. Sekian penjelasan dari kami mengenai Kerajaan Mataram kuno. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau ucapan dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.